Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan, silakan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku tidak kasih izin untuk yang seperti itu. Kemudian dari kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga Gusti Allah curahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa itu akan menjadi bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Oke, kita masih mendiskusikan tentang salam, di mana diskusi ini berawal dari kajian kita di akhir pekan Ahad yang lalu ya, dan itu belum selesai, nanti akan kita lanjutkan di Ahad depan. Dari sanalah berawal dengan hadirnya pertanyaan dari Oskis tentang salam itu ya. Dan kemarin sudah kita bahas, yaitu salam di antara kita ya. Kemudian aku akan mengapresiasi dari komen yang masuk ya. Aku akan kasihkan apresiasi ya dari komen-komen yang masuk dari kalian semuanya. Ini puasa jadi slowly aja ya, supaya staminanya nggak kedodoran di depan. Oke, pertama untuk Kang Mas Arif Muksinin yang ada di Tuban, siap hadir Gus. Oke, terima kasih dan salam mesra untuk semua saudaraku yang ada di Tuban. Kemudian di Taku-Taku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus Bekti, sehat selalu, salam Isra nggih. Oke, terima kasih, salam Isra juga untukmu. Silahkan menyimak dan terima kasih atas satu merah hatinya ya. Kemudian untuk Kang Was Jumat Wage ya. Salam Isra Pekalongan nyimak. Oke, monggo untuk Kang Jumat Wage yang ada di Pekalongan ya. Terima kasih dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di sana. Kemudian Rio Anwar Kusuma ya, yang ada di Jakarta Selatan. Hadir Gus. Oke, monggo silahkan dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Jakarta Selatan. Kemudian sopo iki? Ye Harsriandi Salang ya. Sorry kalau salah baca namanya ya, karena ini nama ini baru masuk. Pak Subandi berani nggak debat sama Christian Prince? Gitu ya. Nggak berani saya, nggak berani. Saya takut ya. Saya takut sama Christian Prince, saya takut ya. Itu jawaban saya nggak berani ya, takut. Oke, kemudian ada soleha kita Gispati ya,
Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru, salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Terima kasih atas 3 hati merahnya ya. Kemudian ada Dian Yuda di Semarang, ngaji Gus. Monggo, monggo, salam Isra untuk Semarang. Kemudian Kang Rasmi Nasmat yang ada di Makassar ya. Bismillah. Santri Gus Muti Makassar hadir, salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Makassar. Oke. Kemudian Bapak Ikhwan Tamim sesepuh kita ya. Salam Isra, izin ngaji Tuan Guru. Monggo, monggo, silakan untuk Bapak Ikhwan Tamim yang ada di Tangerang kalau nggak salah ya. Semoga sehat selalu bersama istri, anak dan cucu cici tercinta, dan salam Isra semuanya untuk yang di sana. Kemudian ada ini yang punya Cirebon, Kang Mas Juwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cirebon ya hadir, izin ikut ngaji Gus. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Cirebon. Terima kasih atas 3 merah hatinya ya. Ngatur nuwun. Kemudian kita lanjutkan Kang Hermana Nata Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Gus, nyimak salam Isra buat semuanya. Oke, mangga, mangga Kang Hermana, dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Bandung. Kemudian Kang Sahran Gifari, baru nyimak lohor, cuaca panas, selesai makan siang. Oke, monggo. Sama ya. Di sini panas, tapi sekarang dingin. Nanti panas, panas dingin. Ini stamina harus kudu dijaga supaya imunnya stabil, supaya tidak KO. Tapi sudah mulai batuk-batuk nih. Oke, terima kasih untuk Kang Sahran Gipari yang ada di Bandung Utara bagian barat, dan salam Isra untuk semuanya. Kemudian Kang Mas Septian 69 hadir. Salam pejabat Indo terlalu komplit. Bukan komplit, ribet dan rusak. Itu penjelasannya sudah lihat. Salam apa ya? Salam campur atau salam apa lupa aku ya. Sudah lama video itu, dan itu syutingnya di Surabaya, di terminal bis ya, terminal bis Surabaya ya, malam hari itu syutingnya. Silakan lihat di sana bagaimana amburadulnya salam pejabat kita ya, di Bungur Asih itu syutingnya. Kemudian Kang Mas Aljus ya, hadir di angka keramat 13 Gus. Monggo atur nuhun, matur nuwun Kang Aljus yang ada di Bandung ya. Nggak tahu gimana ceritanya 13 kok menjadi keramat ya. Bagi kita yang keramat itu ketika di tanggal itu kita nggak bisa sholat. Itu keramat itu. Oke, lanjut Oskis. Kang Oskis di Trenggalek ya. Terima kasih atas jawabannya Gus. Mohon izin bertanya kembali. Kali ini tentang desaklah mereka ke jalan yang sempit. Pertama, apakah kalimat desaklah mereka ke jalan yang sempit ini ditujukan ke orang kafir tertentu dalam artian kafir harbi ya Gus? Kedua, apakah latar belakang yang mendasari dari hadis tersebut? Apakah itu konteksnya dalam keadaan khusus seperti dalam peperangan atau bagaimana? Terima kasih banyak Gus. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Kang Mas Oskis, dan itu akan aku jawab insya Allah, dan kita diberikan kesehatan dan umur panjang pada Sabah depan ya, karena itu belum selesai, itu memang belum selesai, makanya lahir pertanyaan seperti ini ya. Nanti kalau itu sudah aku tuntaskan, kita akan memberikan apa ya, kita akan bisa memberikan jawaban yang itu holistik ya. Setelah pasal itu bisa terselesaikan insya Allah di Sabtu depan ya. Untuk sementara gitu Mas Oskis ya, nanti di Sabtu depan aku jawab, tapi apapun adanya aku sampaikan.
Terima kasih atas pertanyaannya, dan ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Insya Allah ya, insya Allah. Oke, nanti kalau aku lupa ya tinggal diingetin aja ya. Nanti aku akan jawab di sana. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar ya. Salam dalam Islam juga merupakan doa keselamatan. Iya, jadi itu juga sebetulnya merupakan senandung harapan ya. Itu senandung harapan itu ya. Salam itu. Sedangkan kepada orang kafir, bahkan orang tua sendiri yang masih kafir, Muslim dilarang mendoakan. Nah ini kalau salah dipahami jadi kacau ini. Ya. Kepada orang kafir, bahkan orang tua sendiri yang masih kafir, Muslim dilarang mendoakan. Ini kacau ini. Ini kacau ini kalau miss pemahamannya jadi kacau ya. Masalahnya orang akan memahami sebatas narasi yang ada. Padahal ini perlu uraian. Begitu juga, maka wajar jika salam kepada orang kafir terlarang dalam Islam. Nah ini kacau juga ini. Ya, kacau. Ya. Oke, masih nyimak sambil bersih-bersih di rumah Malang. Oke, coba aku jelaskan ya supaya tidak keliru ya. Tidak keliru. Begini, aku kemarin menukil perjanjian baru ya. Perjanjian baru ada di kitab 2 Yohanes. Sebentar gini aja, tajuknya apa ini ya? Maka wajar jika salam kepada kafir terlarang dalam Islam. Enggak terlarang. Mendoakan orang tua sendiri atau orang kafir pun tidak terlarang. Yang terlarang itu yang bagaimana? Masalahnya kan di situ. Yang di Al-Quran itu kan harus dipahami secara jeli. Itu ketika kita memohonkan ampun atas orang tua kita yang kafir, itu yang doa itu yang tidak boleh. Kalau doa-doa lainnya ya boleh dah. Bahkan Al-Quran mengatakan 70 kali kamu doakan itu sia-sia. 70 kali itu bukan 1, 2, 3 numerik sampai ke 70, enggak. Artinya sebanyak kali kamu mendoakan orang tuamu yang kafir supaya diampuni itu enggak bisa. Tapi kalau yang doa yang lain ya bisa dong. Ya. Jadi ini kalau dipahami keliru jadi keliru. Ya, bukan tidak boleh mendoakan orang tua kita yang masih kafir, boleh. Yang dilarang itu doa yang bagaimana? Lihat kepada panduan Al-Qur'an. Doa ketika memintakan ampun itu tidak boleh. Itu kan dimulai dari episode Bapak Abraham. Bapak Abraham itu ketika itu memang belum tahu. Akhirnya setelah diperingatkan sama Gusti Allah Agung, Bapak Abraham juga taslim. Taslim itu tunduk, patuh. Tidak lagi mendoakan orang tuanya. Yang tidak boleh itu doa-doa ke kita minta ampun. Dan itu kan sudah aku jelaskan kepada saudara kita yang nggak tahu sekarang nggak pernah hadir ya, tapi semoga sehat selalu. Ketika mamanya meninggal dalam kondisi Katolik, itu tidak bisa didoakan dimintakan ampun. Dan kepada saudari kita, soleha kita yang Bu Ne itu yang ada di Banjarmasin kan, dia bercerita tentang mimpi ibunya sakit, sudah nggak tahan, terus akhirnya dapat berita meninggal. Itu aku nggak tahu, karena Bu Ne itu kan mualaf. Bundanya itu meninggal dalam kondisi iman atau kafir. Kalau kondisi kafir, jangan didoakan supaya diampuni dosanya, nggak boleh. Karena akidah itu sudah memisahkan. Seperti Kanjeng Nabi Nuh dengan Kan'an itu artinya dengan akidah terpisah dia. Itulah yang disampaikan oleh Yesus, aku datang bukan membawa damai tetapi pedang. Cuman kan ya itu bukti bahwa aku ini berbesar hati dan aku ini tidak sembarangan, tidak pokoknya semua
salah dari Alkitab, Kristen salah, enggak begitu. Cuman kan coro-coro yang nggak ngerti aja itu yang ya namanya juga ngomong sama coro juga untuk apa? Karena nggak ngerti, dikasih tahu juga nggak ngerti. Aku bukan pokoknya dari semua kekristenan salah, nggak begitu. Kalau benar ya diakui kebenaran. Ya. Banyak teman-teman yang mengeksploitasi ayat itu bahwa Yesus mengatakan, aku datang bukan membawa damai tetapi pedang. Terus wah ini sangar, ini begini begitu bawa pedang katanya tampar pipi kanan kasih pipi. Enggak begitu. Mereka yang menggunakan ayat itu untuk menyerang kekristenan, saudara-saudaraku khususnya, karena mereka tidak paham ayat itu. Pedang itu artinya memisahkan antara iman dan kafir. Jadi sejak dahulu kala Gusti Allah itu sudah mengkapling yang tidak boleh dipisahkan iman kafir. Masalahnya kita kan dirusak oleh aturan-aturan manusia. Gak boleh ngomong kafir, ngomongnya non muslim. Apa itu? Nanti tutup. Bapak marah lagi nanti. Tutup. Ya, paham ya? Sejak dinullah itu, sejak zaman Adam sampai nanti kanjeng Nabi Muhammad, kapling iman kafir itu ada. Lah ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan membawa damai tapi pedang, itu untuk memisahkan pedang itu antara yang iman dan yang kafir, gitu loh maksudnya. Cuman kalau nggak tahu digunakan ayat itu, wah ini pokoknya Kristen salah. Enggak, gue bukan level itu, bos itu. Kalau ada benar ya gue akui kebenaran itu. Nah, sekarang di dalam kekristenan masalahnya tentang salam ini ya. Sekarang kita kembali ke salam. Itu aku hanya menemukan di di sini. Di dalam kitab 2 Yohanes. Ya. 2 Yohanes 1 sampai dari mulai ayat 10 sampai 11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran, lihat, stressing pointnya di ajaran. Nanti kanjeng Nabi Muhammad juga begitu. Assalamu manik taba, ya. Itu nanti stressing pointnya ke ajaran. Gitu loh. Cuman kalau kalian nggak dijelaskan seperti ini kan gobloknya nggak hilang-hilang. Ya. 2 Yohanes 1 10 sampai 11. Ya. Itu konteksnya ajaran. Ini yang memisahkan antara iman dan kafir. Cuman masalahnya orang sudah teracuni kalau kafir itu jelek. Maksudnya jelek, ya memang kafir itu jelek. Maksudnya kafir itu menyudutkan orang, mendiskreditkan orang, menghujat, mencela. Tidak begitu. Kafir itu identitas orang yang menutup terhadap ajaran kebenaran. Dan iman itu orang yang menerima atau membuka terhadap ajaran kebenaran. Kan gitu. Cuma kan kita sudah terlanjur parah dirusak oleh aturan-aturan buatan manusia. Padahal Gusti Allah Agung yang membuat manusia itu sendiri sudah bikin aturan seperti ini. Maka itulah turun surat ya ayyuhal kafirun. Masa mau dibikin ya ayyuhal al non muslimun kan jadi kacau. Ya. Nah, di sini dikatakan jika seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, otakmu pasang. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Menerima dia di dalam rumah saja nggak boleh. Ya. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Itu kata 2 Yohanes 1:10. Ajaran, konteksnya ajaran. Kalau ajarannya tidak seperti ini nih, seperti yang dimaksud Yohanes, maka jangan
kasih dia masuk rumahmu dan jangan ucapkan salam. Kalau kamu mengucapkan salam, kamu mengambil bagian dari kejahatan itu. Ngerti kon? Cok goblok gue. Masalahnya ini gue juga fair, jangan dibilangin gue terus ngawur. Ya, masalahnya ini tidak memberikan solusi. Bagaimana cara kita untuk memberi salam atau menjawab salam dari orang yang berbeda ajaran dengan kita? Gimana coba? No way out. Nah, sekarang kalau Islam tidak begitu. Ya, makanya ucapkan saja salam kepada. Aku agak ngeri ya, agak ngeri karena powerless. Aku ada dalam otoritas YouTube, powerless. Mau menjelaskan kepada YouTube juga angel ya apa? Orang YouTube yang bermain sudah mesin kok. Sebetulnya tajukku itu mau tak tulis, silahkan mengucapkan salam kepada kafir. Tapi kok di apa namanya itu? Diunggah nggak bisa dia, langsung ya tidak bisa terunggah lah, nggak tahu lah gimana apa nama istilahnya itu. Maka judulnya kita kasih apa ya? Gini aja. Ucapkan pakai gini aja wis. Goiruh. Gini aja wis. Aman. Ya. Ucapkan saja salam kepada goiru Islam. Ucapkan saja, nggak apa-apa. Kalau ke Kristen gue belum tahu gimana caranya mengucapkan salam kepada yang ajarannya tidak sama dengan mereka. Yang ada itu larangannya di ayat tadi itu. Ya. Maka kalau dari itu sebetulnya mereka mengucapkan selamat Idul Fitri juga tidak boleh seperti kita tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal. Nah, aturannya seperti itu kok. Cuma kan kita ini sekarang ini itu hanya ucapan saja kok. Hati-hati terhadap ucapan. Kamu punya perempuan secara hukum Allah dan hukum manusia boleh mbok klonin itu karena ucapan loh. Kalau cangkemmu nggak mengucapkan qabil tu nikah itu kan nggak boleh. Itu cuma ucapan itu. Kamu bilang saya pinjam uangnya 100 rupiah. Itu ucapan. Karena kamu mengucapkannya pinjam, maka kamu punya kewajiban harus membayar walaupun 100 rupiah. Tapi kalau kamu bilang aku minta uangnya 1 juta, itu kamu tidak kewajiban mengembalikan 1 juta karena kamu minta. Itu ucapan. Jadi jangan sembarangan. Kan banyak kan ya bajingan-bajingan itu kalau dikasih tahu nggak mau tahu ya sudah gitu. Nah, jangan mengucapkan selamat Natal gini-gini. Bahkan gue pernah mengkritik kan yang santrinya pada nyerang gue semua itu, seorang profesor bilang ada ucapan salam Natal dari Al-Quran. Itu walaupun profesor gue hadapi salah itu, nggak begitu. Nggak ada urusan gue, mau fuqaha kek, mau apa kek. Dia punya otak, gue punya otak. Mau pasirin kelas apa kek, ayo. Kalau gue pas bandel urusan begini. Al-Quran nggak pernah mengajarkan kita untuk mengucapkan salam Natal. Kok dia bilang ada? Ya, jadi jangan meremehkan. Itu kan sekedar ucapan. Kok meremehkan? Ucapan itu dalam akidah dia mempunyai makna.
Maka kalau kita lihat tadi di kitab Yohanes, 2 Yohanes tadi, mereka pun sebetulnya jangan mengucapkan salam apapun kepada yang di luar ajaran mereka. Islam juga begitu, sudah saling menghormati saja. Toleransi itu bagaimana? Jangan mengganggu. Mereka Natalan, ya biarin Natalan, jangan diganggu. Itu hak saudara kita yang harus kita hormati. Begitu juga kita nanti Idul Fitri, ya sudah Idul Fitri. Mau sholat id, mau apa, jangan diganggu. Saling tidak mengganggu. Cukup di situ, bukan saling mengucapkan salam. Itulah kalau manusia sudah keluar dari aturan Allah, akhirnya seperti itu. Babak belur semua. Sama seperti ini. Sebetulnya aku mau bikin tajuk, ucapkan saja salam kepada kafir. Tapi takutku tadi, apa ya, begitu diunggah dia langsung, nggak tahu istilahnya apa dalam itu. Sudahlah, gini aja. Jangan ucapkan salam kepada Ghoiru Islam. Gini aja. Ucapkan saja salam kepada Ghoiru Islam. Gitu ya. Supaya apa yang disampaikan oleh siapa yang mau? Si Irfan itu jangan disalahpahami. Ya, boleh kita mengucapkan. Kita mendoakan orang tua kita yang kafir boleh. Masalahnya doa seperti mana? Tapi ada yang tidak boleh ketika kita mendoakan minta ampunan, tidak boleh yang itu. Kalau yang lain ya boleh, gitu loh. Jadi ini perlu didudukkan ini masalahnya ya. Karena kalau nanti ada yang baca komen ini dan interpretasinya salah ya jadi dedel duel gitu ya. Jadi boleh kita, maka wajar jika salam kepada kafir terlarang dalam Islam. Enggak dilarang. Cuman salamnya seperti apa gitu loh. Ya. Sekarang perhatikan. Perhatikan ya. Tadi 2 Yohanes 1, 10-11 sudah aku jelaskan ya. Itu problematika dalam kekristenan seperti itu. Masukkan rumahnya tidak boleh. Jadi kalau dia bertamu nggak boleh masuk rumahnya karena ajarannya beda. Konteksnya di ajaran. Ya. Sekarang aku mau jelaskan ya. Memberi salam dulu ya. Ini kalian sudah tahu karena ini sesama Islam ya. Memberi salam kepada saudara Islam ya. Itu pertama ada satu ya. Assalamualaikum. Nah, gitu ya. Ini kalian sudah ngerti lah ya, cuman jadi aku tidak tekankan. Yang kedua, itu kalau assalamualaikum itu semoga keselamatan terlimpah padamu. Umumnya begitu terjemahannya. Nanti aku jelaskan yang tidak sebatas itu saja. Konteksnya nanti ke ajaran. Gitu loh, seperti apa yang dikatakan Yohanes. Ya. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi ya. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini konteksnya, stressing pointnya di sini itu keselamatan. Ya. Baru nanti keselamatan dan rahmat. Keselamatan dan rahmat. Nanti di sini 3. Keselamatan plus rahmat plus berkah. Silahkan kamu ketemu saudaramu Islam, terus kamu mau pakai mana? Silahkan. Assalamualaikum, semoga keselamatan kum. Ini nanti kacau lagi nih kalau kita dekati dengan sorob nahu. Ya itulah yang aku bilang, bahasa itu punya keterbatasan. Loh, kum itu kan jamak. Kok enggak assalamualaikum gitu. Ya memang ya memang gimana ya? Bahasa punya keteraturan seperti itu, tapi dia juga punya keterbatasan. Jadi walaupun kamu ketemu 1 orang, 2 orang, ketemu jamak, ketemu tunggal, kamu tetap aja assalamualaikum gitu. Padahal kum itu sebetulnya menunjukkan jamak, tidak seperti ka, assalamualaikum seperti
Assalamu alaika ya Nabi gitu ya. Itu pakai K, tapi kita sudah maklum bahasa itu punya keterbatasan. Artinya kalau kita gunakan sorob nahu secara ketat ya salah. Kecuali kita ketemu orang banyak, assalamualaikum gitu. Tapi kan kita nggak ketemu orang banyak ya assalamualaikum, ketemu satu orang ya assalamualaikum. Ya, itu konteksnya baru pada keselamatan ini. Doanya itu semoga selamat. Nanti ada assalamualaikum ya warahmatullah. Baru dia bertambah keselamatan ditambah rahmat. Nanti yang lengkap lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keselamatan, rahmat dan berkah. Tuh. Ya. Jadi kalau ketemu sesama Islam, begini salamnya. Ini kita mengucapkan salam. Ya, goiru Islam. Bagaimana? Nanti aku jelaskan. Ini yang Islam dulu. Ini kamu mengucapkan salam seperti ini. Nanti kamu menjawab salam, ya tinggal nambah wanya saja. Jadi kebalikannya. Artinya dan kamu juga. Jadi saling mendoakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal membalik saja. Jadi antara yang mengucapkan dan yang membalas itu sama saling mendoakan, begitu loh. Ya. Nanti kalau ditarik hukum fikih, hukum itu ya fikih, seperti Torah itu ya hukum. Menurut fikih, ya para fuqaha mengatakan menjawab salam itu dalam konteks ini itu menjadi wajib dia. Ya, kalau ada saudara kita mengucapkan salam kita wajib. Itu kemarin di surat berapa itu? Surat keempat ya, surat keempat. Surat keempat, sebentar aku carikan dulu. Di sini kita akan, iya surat keempat ayat ke-86 surat An-Nisa. Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan setara atau serupa. Jadi gini, assalamualaikum, misalkan saudara kita, assalamualaikum. Nah, kita jawabnya waalaikumsalam. Minimal seperti itu. Tapi kita diperintahkan untuk lebih baik dari itu. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Dan para fuqaha mengatakan menjawab salam itu menjadi wajib, ya. Tapi kalau ada yang nggak setuju ya silahkan saja, nggak ada masalah. Itu sesama Islam, ya. Sekarang yang konteks yang goiru Islam, boleh nggak kita mengucapkan salam kepada saudara kita yang goiru Islam? Boleh, bukan nggak boleh. Jadi Irfan perhatikan ya, boleh, bukan nggak boleh, ya, boleh. Sekarang akan aku jelaskan, ya. Ketika Kanjeng Nabi menulis surat, kita kan harus merujuk pada Kanjeng Nabi sebagai prototipe. Jadi Kanjeng Nabi itu prototipe, master yang harus kita tiru. Bukan tiru sih, kita contoh. Beda contoh sama niru itu beda. Ya. Itu prototipe guru kita, panduan kita, acuan kita, ya. Ketika Kanjeng Nabi menuliskan surat kepada yang kafir, nanti kalau dia ngomong kafir yang tersinggung lagi, ya. Kafir itu bukan hujatan, bukan celaan, enggak. Itu memang kafir yang dibuat oleh Gusti Allah. Ya, ada iman, ada kafir, ada iman gitu, ya. Makanya kalau ngaji di sini sepotong-sepotong jadinya kacau. Ya. Ngaji itu harus diikuti terus secara runut. Jadi dia holistik. Jadi pasalnya tahu. Kalau tahu hanya serpian-serpian doang terus komentar, nggak tadi dandanan gue. Ya. Memberi salam ya kepada kafir itu Kanjeng Nabi begini, ya. Assalamu ala maniktaba al-huda.
Berarti kan boleh memberi salam. Cuman bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan itu narasinya. Jadi jangan dikatakan tidak boleh mengucapkan salam kepada kafir. Boleh. Cuma narasinya beda. Narasinya adalah assalamu ala manik taba al huda. Huda itu hudan, petunjuk, arahan. Nanti konteksnya apa? Kembali kepada yang aku bilang tadi, seperti Yohanes tadi, ajaran. Konteksnya di sini, di ajaran ini. Gitu loh. Ini konteksnya. Ajaran. Karena kalau kita tarik terjemahannya adalah semoga kesejahteraan, ada yang kesejahteraan, ada yang keselamatan gitu ya, dilimpahkan kepada yang mengikuti petunjuk hudan, petunjuk hudan. Hudan itu ya petunjuk, arahan, yang nanti orientasinya kepada ajaran. Jadi Kanjeng Nabi mendoakan apa itu? Semoga yang kafir-kafir itu, yang masih menutup-menutup itu terhadap Islam, mau beriman, mau membuka untuk menerima hidayah yang berupa ajaran, yaitu Islam. Gitu loh. Jadi bukan tidak boleh mengucapkan salam kepada yang masih kafir, boleh. Ya. Kembali lagi yang harus di stressing point, pijakannya nanti itu ke ajaran. Ingat, bicara agama itu bicara ajaran. Nabi itu tugasnya yang mengajar. Dari semua kanjeng Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad itu mengajar, gitu loh. Ya. Apa yang diajarkan kita, dinullah itu diajarkan kepada kita, bukan membikin ajaran. Makanya kamu jangan mau kalau ada orang ngomong Islam itu Muhammadisme. Bukan. Kok Islam Muhammadisme, mbahmu goblok we. Islam itu bukan ajarannya Muhammad. Dari mulai Milata Abraham, Yahudi, Nasrani, dan Islam itu ajarannya Allah, dinullah. Para nabi itu hanya tugasnya mengajarkan, menyampaikan, menjadi guru-guru kita. Itu kan bajingan-bajingan yang ingin merusak Islam itu ngomong Islam itu Muhammadisme. Bukan. Kalau Soekarnoisme itu ada. Artinya Soekarno membuat ajaran. Ajarannya Soekarno tentang apa? Tentang marhain, tentang apa? Silakan saja. Tapi Islam bukan Muhammadisme. Islam itu bukan ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad hanya ditugaskan untuk menyampaikan ajaran itu sebagaimana nabi-nabi yang dahulu. Kanjeng Nabi Isa juga begitu, Musa begitu, Bapak Abraham begitu, semua begitu. Ajaran itu dari Allah, dan para nabi itu adalah guru-guru untuk menyampaikan ajaran kepada kita. Jadi jangan mau kamu kalau dikatakan bahwa Islam itu Muhammadisme. Itu kan buku-buku orientalis barat khususnya. Itu bajingan-bajingan yang akan merusak. Kita dirusak lewat opini-opini, lewat narasi-narasi. Akhirnya kacau. Jangan mau. Ya. Tapi bukan jangan asal menolak. Kamu juga harus bisa memberikan argumentasi seperti aku menjelaskan. Sehingga otak mereka yang bajingan-bajingan itu bisa tersadarkan. Oh begitu ya. Iya Pak. Islam itu dinullah. Seperti Nasrani, Yahudi, Milata Abraham itu din. Ajaran dari Allah lah. Para nabi itu termasuk nabi kami, Kanjeng Nabi Muhammad, 1 sen pun tidak punya hak membuat ajaran. Beliau hanya ditugaskan menyampaikan kepada kami. Jadi tolong jangan bilang Islam itu Muhammadisme. Gitu, ya. Oke. Maka kalau kita kepada yang kafir, assalamu alaman itaba al-huda. Ya. Ini yang digunakan Rasulullah Kanjeng Nabi kita ketika berkirim surat kepada mereka-mereka yang kafir atau yang goiruh Islam. Goiruh tahu ya? Goiruh itu di luar Islam, ya. Begitu caranya. Jadi bukan tidak boleh, boleh ya. Assalamu ala man itaba al huda ya. Itu kalau kita
memberikan salam kepada kafir. Tetapi ini jangan kamu ucapkan kepada saudaramu yang sama-sama Islam. Goblok we. Kalau yang sesama Islam yang ini, assalamualaikum. Nanti kamu ketemu sama-sama Islam, kamu bilang assalamu man ittaba al-huda. Das. Goblok we. Gusti Allah itu sudah mengajarkan kita lewat kanjeng Nabi-Nya aturan mainnya sendiri-sendiri. Ya. Kan sama saja kamu menganggap bahwa saudaramu Islam itu belum menerima Islam kalau kamu ucapkan assalamu ala man ittaba al-huda, ya. Boleh, ya. Jadi boleh mengucapkan salam kepada ghairu Islam, kepada kafir, ya. Salamnya assalamu man ittaba al-huda. Artinya ini kan pejabat-pejabat juga gobloknya juga minta ampun. Ketika kita ada dalam acara resmi, kita cukup 2 saja mengucapkan salam. Nggak seperti sekarang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, terus namo buddhaya, terus salam sejahtera, shalom. Lapo gue. Makanya belajar agama itu perlu. Kalau kamu tahu agama, mengucapkan salam cukup begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala man ittaba al-huda. Selesai we. Selesai. Yang satu untuk saudaramu yang Islam, yang satu untuk saudaramu sebangsa setanah air yang masih ghairu Islam. Selesai. Nggak cangkemmu nyonyor ngucap salam aja perlu waktu banyak karena semua disebut. Nggak begitu. Kita ini punya aturan, gitu loh. Taat terhadap aturan kita. Kalau kamu sudah ngaku Islam, ya taat terhadap aturan Islam, gitu loh. Ya, oke. Itu dalam mengucapkan salam. Sekarang membalas salam dari saudara kita yang masih kafir. Itu gimana? Ya. Kanjeng Nabi juga mengajarkan kepada kita, ya, ini dalam hadis Bukhari Muslim, ya, jika seorang ahli kitab, ini konteksnya pada waktu ahli kitab, ya, memberi salam pada kalian, maka balaslah dengan ucapan waalaikum. Itu artinya, ya begitu juga dengan kamu, kira-kira begitulah terjemahan lepasnya. Artinya apa? Ketika dia mendoakan baik untuk kita, ya kita juga baik untuk kamu. Ketika dia mendoakan jelek untuk kita, ya jelek juga untuk kamu. Gitu loh. Jadi kita bagaikan cermin, tergantung si kafir itu. Cermin itu akan memantulkan tentang si kafir itu. Si kafir memberikan doa kebaikan, ya dia akan juga menerima doa kebaikan dari kita. Doa yang buruk, jelek, ya dia juga akan menerima buruk dan jelek. Jadi begitu jawabnya, waalaikum. Begitu juga dengan kamu, ya. Itu dari hadis Bukhari dan Muslim. Aku kira cukup sekian ya. Insya Allah besok aku akan jelaskan. Ada yang menarik ya, yang kemarin sudah aku singgung tapi belum aku belum aku breakdown ya. Aku akan mengambil sebuah pandangan dari guru Al-Quranku Gus Parani dan dari Cak Nun. Cak Nun ya terkenal lah siapa Cak Nun ya, tentang bagaimana memaknai assalamualaikum itu. Karena ini bukan salah sih, cuman ada sesuatu yang harus dijelaskan lagi supaya dia match gitu ya, antara apa yang aku dapatkan dari Gus Panani dan dari Cak Nun ya dalam sebuah kajiannya. Insya Allah besok kita lanjutkan ya. Hari ini sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai keimanan yang indah di dalam hatimu ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita ya. Berikutnya ya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih, salam Isra semuanya. Matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin.